kalau karyawan PKWT atau kontrak melakukan pelanggaran berat, ya, kemudian dikasih sanksi PHK, dia dapat uang kompensasi nggak? Apa? Karena uang kompensasi ini udah wajib hukumnya Bapak Ibu bagi karyawan PKWT atau kontrak menurut UU CK. Tidak ada yang bisa membebaskan kewajiban terhadap uang kompensasi kecuali dua hal. Yang pertama, dibebaskan nol itu apabila si karyawan adalah tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing itu nggak perlu dapat uang kompensasi. Yang kedua, itu bukan nol, tapi dinegosiasikan. Hanya berlaku bagi perusahaan UMKM. Ya. Nah, pertanyaannya perusahaan Bapak Ibu yang bertanya UMKM bukan. Kalau dia bukan UMKM ya nggak bisa. Ya, dinegosiasikan. Jadi dia udah wajib hukumnya, formulanya juga sudah tegas, sudah jelas. Ya, nggak bisa dinego-nego lagi. Kecuali atas kejadian atau keadaan yang tak sebutkan tadi. Nah, dia tetap berhak. Berhaknya berapa? Kalau dia misalkan kontrak 3 tahun, kemudian dia baru jalan 1 tahun melakukan pelanggaran berat, terus di PHK. Kompensasinya berapa? Ya 1 bulan upah saja. Yang 2 tahun nggak dihitung karena memang dia belum melakukannya, belum menjalankan. Ya, itu untuk yang sudah dilewati saja masa kerjanya. Kalau dia di bawah setahun prorata, kalau dia di atas setahun juga prorata. Ya. Apa saja yang didapatkan karena PKWT tersebut memang bergantung kepada pintu keluar yang dipergunakan oleh perusahaan dalam kasus ini. Ya. Kalau dalam cerita ini perusahaan menggunakan pintu keluarnya PHK karena pelanggaran berat, ya, maka tinggal lihat pasal di dalam PP 35 maupun di dalam peraturan perusahaan atau PKB di perusahaan yang bersangkutan yang mengatur mengenai pelanggaran berat itu apa saja. Ya. Apa saja yang didapatkannya. Nah, tinggal ikutin itu. Ya. Jadi murni ini mengikuti ketentuan, mengikuti konsekuensi dari pintu keluar yang dipakai. Pintu keluar PHK dan sudah ikutin. PHK-nya pakai PHK apa? Pelanggaran berat. Ya udah, cek pasal pelanggaran berat di dalam PP 35 dasarnya, kemudian juga cek pasal pelanggaran berat di dalam peraturan perusahaan atau PKB di perusahaan tersebut. Wah, dan pasal pelanggaran berat belum saya masukkan dalam PP atau PKB di perusahaan saya, ya berarti nggak bisa dipakai. Berarti nggak boleh pakai itu, ya. Karena khusus untuk pelanggaran berat di sana udah ada disebutkan ya dalam PP 35 bahwa harus dicantumkan terlebih dahulu, ya, di dalam peraturan perusahaan atau PKB, PK, PP atau PKB. Ya, dicantumkannya harus tegas. Apa saja yang masuk kategori pelanggaran berat, bukan kalimat yang bersifat umum. Misalkan bersifat umum itu bagaimana? Bersifat umum itu contohnya perusahaan hanya berbunyi begini nih, perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan pelanggaran berat, titik. Nah, itu nggak boleh. Ya. Karena nggak tahu kan jenis pelanggaran apa yang masuk kategori pelanggaran berat. Perusahaan harus merinci. Dan hukumnya harus ada dulu di perusahaan itu baru boleh dijalankan. Kalau hukumnya belum ada, ya nggak bisa. Ya. Itu untuk pelanggaran berat ya, karena ada kekhususan di sana. Ya. Nah, kalau perusahaan nggak menggunakan pelanggaran berat, berarti pakai pasal apa? Macam-macam. Perusahaan misalkan pakai pasal PHK yang lain, pidana, ya ikutin ketentuan di dalam pasal tentang pidana, apa yang didapatkan, uang apa saja yang didapatkan, ikutin di sana. Atau perusahaan gunakan putus kontrak tengah jalan, nah ikutin ketentuan pasal 62 kalau putus kontrak tengah jalan, dan sebagainya. Ya. Jadi mengikuti pintu keluar yang dipakai oleh perusahaan.